Shalom everyone. Shalom semuanya, Shalom as well to all of you who are logging in through Zoom. dan shalom juga untuk semuanya yang ada di Zoom. Tonight my sermon title is Not a Religion. Malam ini judul khotbah saya adalah Bukan Agama. I'm sure a lot of time when we were asked or we are required to fill up application form, Saya yakin sewaktu kita diminta untuk mengisi formulir, you will notice there is a portion that is asking us about what religion are you? pasti ada satu kolom yang menanyakan apa agama Anda. And of course, different religion people fill up different thing. Tentu saja setiap orang akan mengisi agamanya masing-masing. And for us, of course, we will fill up as a Christian, right? Dan untuk kita, tentu kita akan mengisi Kristen. So today, I want you to open up your heart. Malam hari ini saya mau kita semua membuka hati kita. Open up your spiritual eyes and spiritual ears, Bukalah mata rohani dan telinga rohani kita. because Jesus is not a religion, Karena Yesus bukanlah sebuah agama. but He is the way, the truth, and the life. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Let us take a look at John chapter 14 verse 6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mari kita lihat di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Do you know, friends, there are 4,000 religions in the whole world. Apakah saudara-saudari tahu bahwa ada lebih dari 4.000 agama di dunia? And each of these religions come with its own rules, rituals, system, and tradition. Dan masing-masing agama itu ada aturannya, ritualnya, sistem, dan tradisinya sendiri. But Jesus didn't come to start religion number 4001. Tetapi Yesus tidak datang untuk memulai agama nomor 4001. And He didn't come to create another institution or religious system. Dan Tuhan tidak datang untuk menciptakan institusi atau sistem agama lain. Jesus came to reveal the way, a way back to the Father. Tetapi Yesus datang untuk mengungkapkan sebuah jalan kembali kepada Bapa. A way to the truth and to the eternal life. Jalan menuju kebenaran dan jalan menuju kehidupan kekal. You know, when Jesus said, I'm the way, the truth, and the life, today let us study the original Greek words that carry a deeper meaning. Ketika Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, mari sama-sama kita pelajari lebih dalam lagi mengenai kata ini di dalam bahasa Yunaninya. The word for the way is hodos in Greek, which means not just a path, but a full journey, a lifestyle to walk daily with God. Kata untuk jalan bahasa Yunaninya adalah hodos, yang berarti bukan hanya sebuah jalan, tetapi sebuah perjalanan penuh, sebuah gaya hidup untuk berjalan setiap hari bersama Tuhan. The word for truth is aletheia, Sedangkan kata kebenaran bahasa Yunaninya adalah eletheia, meaning the ultimate reality, the unveiled truth beyond surface facts. yang berarti realitas tertinggi, kebenaran yang tersingkap di balik fakta-fakta permukaan. And the word for life is, I'm sure many of us know, is zoe. Dan kata Yunaninya untuk kehidupan, saya yakin banyak sekali di antara kita yang sudah tahu, itu adalah zoe. But zoe is not just referring to biological life, but eternal, abundant, spiritual life, renewed, and most important, born again. Tetapi kata zoe ini bukan hanya tentang kehidupan biologis, tetapi juga kehidupan rohani yang kekal dan berkelimpahan, diperbaharui dan artinya juga dilahirkan kembali.
You see, friends, religion is humanity attempt to climb to reach God. Saudara-saudari lihat, agama adalah upaya manusia untuk mencapai Tuhan. But Jesus is God pursuit of humanity. Tetapi Yesus mengejar untuk menjadi manusia. You know, the God that you and I worship, He came down, took on flesh and walked among us. Saudara-saudari, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ada di atas rela turun ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia agar bisa berjalan di antara kita. Today, let me show you 6 key points that reveal the difference between religion and Jesus. Malam ini izinkan saya untuk menunjukkan 6 poin penting yang membedakan antara agama dan Yesus. Why Jesus is not mere religion and how those who follow religion can develop a religious spirit. Mengapa Yesus bukanlah sebuah agama, dan kita akan lihat bagaimana orang yang mengikuti agama bisa menjadi agamawi. We are called not to religion but to follow the way, the truth and the life. Kita tidak dipanggil untuk mengikuti agama, tetapi kita dipanggil untuk mengikuti jalan, kebenaran dan hidup. Point number 1, Jesus never called us to a religion, but He called us to Himself. Poin nomor 1, Yesus tidak pernah memanggil kita kepada suatu agama, tetapi Dia memanggil kita kepada dirinya sendiri. Let us go back to the beginning. Kita akan lihat ke awal. If you study Genesis chapter 3 verse 8, you will notice the Bible say God walked with Adam and Eve. Kalau kita mengingat kembali Kejadian 3 ayat 8, kita akan melihat bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan berjalan bersama dengan Adam dan Hawa. Can you see, friends? It is in your Bible. He say, God walked with Adam and Eve in the cool of the day in the garden. Coba saudara-saudari lihat, di dalam Alkitab saudara-saudari itu tertulis bahwa Tuhan berjalan bersama dengan Adam dan Hawa di hari yang sejuk. There were no temples. Tidak ada kuil. There were no offering. Tidak ada There persembahan. were no rituals. Tidak ada ritual. There is only one thing, which is relationship. Dan hanya ada satu hal, dan itu adalah hubungan. Friends, that was God's original desire between Him and His creation, a fellowship and a relationship. Saudara-saudari, itu adalah rancangan awal Tuhan. Ketika Ia menciptakan kita, menciptakan semuanya, dan itu adalah persekutuan, yaitu adalah hubungan erat. When Jesus came, He didn't say, "Come, I will teach you rituals." Ketika Yesus datang, Tuhan tidak datang dan bilang, datang sini, aku akan mengajarkan ritual. But He said, "I am the way, the truth and the life." Tetapi Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. And John chapter 10 verse 27, Jesus said, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Dalam Yohanes 10 ayat 27, Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mengikuti aku. Can you see, friends? This is a very, very personal call. Bisa nggak saudara-saudari lihat bahwa ayat ini, pernyataan ini membuktikan bahwa ini adalah panggilan yang sangat intim, sangat personal. The Greek words here for sheep is probata. Kata Yunani untuk domba di sini adalah probata. And for shepherd is poimen. Dan untuk gembala adalah poimen. This remind us a close, very caring relationship between God and us, not a distant religious system. Kata-kata ini memperlihatkan kita bahwa ada hubungan yang dekat, hubungan yang penuh perhatian
antara kita dan Yesus, bukan hanya sebuah sistem agama antara domba dan gembala. So Christianity is not a system to follow but a savior to know. Jadi kekristenan bukanlah sebuah sistem yang harus diikuti, tetapi dia adalah juru selamat yang harus kita kenal. He's not calling you to religion but he's calling you to relationship. Tuhan tidak memanggil kita untuk beragama, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjalin hubungan. He's not asking for ritual, but he is inviting all of us to walk with him daily and to hear his voice. Dia tidak meminta ritual, Tuhan hanya mengundang kita untuk berjalan bersamanya dan mendengarkan suaranya. And his written word must become the foundation stone in our life. Dan firman-Nya yang tertulis harus menjadi batu fondasi di dalam hidup kita. And his precept must be used to shape our character as well as to give us both purpose and direction. Dan hukum-hukumnya, aturan Tuhan harus digunakan untuk membentuk karakter kita serta memberikan kita tujuan dan arah. Like a lamp unto our feet and a light unto our path. Seperti pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Let us continue point number 2. Mari kita lihat di poin nomor 2. God desired to be our king, but we choose a human king. Tuhan ingin menjadi raja kita, tetapi kita memilih seorang manusia. If you study 1 Samuel chapter 8, you will notice the Israelites demanded a human king. Kalau kita melihat 1 Samuel, kita akan mempelajari bahwa bangsa Israel menuntut untuk diberikan seorang raja manusia. God himself wanted to be their king. Tuhan sendiri sebenarnya ingin menjadi Tuhan mereka. But the Israelites, despite experiencing God through many generations, they cannot comprehend a king that is invisible. Tetapi meskipun bangsa Israel sudah mengalami Tuhan selama beberapa generasi, mereka masih tidak dapat memahami Tuhan yang tidak terlihat. You can see Samuel was heartbroken. Saudara bisa lihat bahwa Samuel itu patah hatinya. But God said to Samuel, they have not rejected you, they have rejected me as their king. Tetapi Tuhan berkata, mereka tidak menolak engkau, tetapi mereka menolak aku sebagai raja mereka. The Hebrew word for king is Melech. Kata Ibrani untuk raja adalah Melek. Listen carefully, friend. Melech means ruler and shepherd. Dengarkan baik-baik. Kata Melek di sini artinya adalah penguasa dan gembala. God wanted to be their Melech, leading them personally, protecting them and guiding them. Tuhan ingin menjadi Melek mereka. Tuhan ingin memimpin mereka secara pribadi. Tuhan ingin melindungi dan membimbing mereka. So the king or the leader of this world or institution may rule. Jadi raja yang ada di dunia, pemimpin yang ada di dunia dan institusi bisa saja memerintah. But listen carefully, God's standard for a king and a leader of church, they must both be a ruler and a shepherd. Tetapi standar Tuhan untuk seorang raja atau pemimpin gereja adalah mereka harus menjadi seorang penguasa dan gembala. The Israelites wanted something visible, they can see. Orang Israel menginginkan sesuatu yang bisa terlihat. Something they can see so that they can control. Sesuatu yang bisa terlihat sehingga mereka bisa mengendalikan yang terlihat itu. A human king with a system they could manage. Seorang raja manusia dengan sistem yang bisa mereka lihat dan kendalikan. Friends, we do the same today. Saudara-saudari, kita melakukan hal yang sama hari ini. We who call ourselves a follower of Jesus, we prefer formulas and checklists because religions feels predictable.
Kita yang mengaku sebagai orang Kristen lebih memilih untuk mengikuti agama, lebih memilih untuk mengikuti formula karena itu terasa lebih mudah dan gampang untuk diterima. But Jesus calls us to personal, one that is often uncomfortable or even intrusive to some people who are not willing to follow His way. Tetapi Yesus memanggil kita untuk berserah secara pribadi yang seringkali itu tidak nyaman. Seperti mau ikut campur dengan urusan pribadi kita. You know, Jesus, the way, call us to surrender where a great deal of sacrifice is needed and required. Saudara-saudari, Yesus adalah sebuah jalan dan Tuhan mau memanggil kita untuk menyerahkan semuanya dan di mana banyak sekali pengorbanan itu diperlukan. God wanted intimacy, but the people want institution. Tuhan menginginkan hubungan yang intim, tetapi manusia menginginkan institusi. God desired to guide and shepherd them directly, but they wanted a system that they could manage. Tuhan ingin membimbing mereka secara langsung, tetapi mereka manusia menginginkan sistem di mana mereka bisa mengendalikan sistem itu. And we do the same today, friends. We want a religion that we can handle. One that does not intrude into our personal space. Dan kita melakukan hal yang sama hari ini saudara-saudari. Kita seringkali lebih menginginkan sebuah formula daripada iman. Karena kita mau mengontrol, mengendalikan itu. Tidak mau mengganggu. Tidak mau hidup kita diatur sepenuhnya. We go to so-called church to feel we are saved. Kita pergi ke gereja supaya kita bisa merasakan aku udah selamat. Without feeling the need to change. Tanpa perlu merasa kita perlu berubah. We choose a formula over faith. Kita lebih memilih sebuah formula daripada iman. And religion somehow make you feel safe. Dan agama kadang-kadang membuat kita lebih aman. But friends, Jesus is not a religion. And becoming one with Jesus requires surrender. Tetapi Yesus bukanlah sebuah agama. Dan menjadi satu dengan Kristus itu memerlukan penyerahan diri. Let us continue point number 3. How Rome turned the way into a system. Mari kita lihat di poin nomor 3. Bagaimana Roma mengubah jalan untuk menjadi sebuah sistem. Do you know the early believers were not first called Christian? Apakah saudara-saudari tahu bahwa orang percaya mula-mula tidak disebut sebagai orang Kristen? Later when you go back, you can study in the book of Acts 9:2, Acts 19:9, and Acts 24:14. They were known as the followers of the way. Saudara-saudari bisa pulang dan lihat ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 2, 19 ayat 9, dan 24 ayat 14 diajarkan bahwa mereka dikenal sebagai pengikut jalan. Because Jesus didn't give them a new religion. Karena Yesus tidak memberikan mereka agama baru. He called them to a new way of life where repentance was the minimum and the first entry requirement. Tetapi Tuhan memanggil mereka kepada sebuah cara hidup yang baru. Itu adalah pertobatan dan itu adalah paling minim dalam kriteria pertama untuk masuk di dalam jalannya Tuhan. His first message and ongoing message was repent for the kingdom of God is at hand. Pesan Tuhan dari awal sampai sekarang adalah bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Repent, change and follow me. That's what he said. Bertobatlah dan ikutlah aku, berubahlah. Itulah yang Tuhan katakan. But religion today distorted that. Tetapi agama hari ini merusak itu semua. It has reduced the first entry requirement to simply insurance for heaven rather than a true call to transformation and surrender. Agama Kristen hari ini merubah kriteria pertama
utama untuk masuk ke surga adalah bertobat. Tetapi hari ini agama akan mengatakan ke gereja itu untuk mendapatkan asuransi garansi untuk masuk surga. Bukan pertobatan dan penyerahan diri. Remember his call? Follow me. He didn't say follow a system. He said follow me. And that's not slogan, that's a summons. Ingat panggilan Tuhan. Tuhan berkata, ikutlah aku. Tuhan tidak pernah berkata, ikutlah sebuah sistem. Tuhan berkata, ikutlah aku. Ini bukanlah sebuah slogan, ini adalah sebuah panggilan. So to follow Jesus is to follow his way. Because he said, I'm the way, the truth, and the life. Jadi mengikut Yesus artinya mengikuti jalan Yesus. Karena dia berkata, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. So when people follow Jesus, they were not joining a religion, but they were walking the way. Jadi ketika ada orang yang mengikuti Yesus, mereka sedang tidak bergabung dengan sebuah agama. Mereka sedang berjalan di jalannya Tuhan. So now you know, friend, a Christian cannot effectively follow the way of Christ if there is no genuine repentance and commitment to reject and to renounce sinful practices. Jadi saudara-saudari bisa lihat, seorang Kristen tidak dapat secara efektif mengikuti jalan Kristus jika tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh dan komitmen untuk menolak dan meninggalkan praktek-praktek dosa. This is the crucial part. Please listen carefully. Do you know when Rome adopted Christianity under Constantine, the spirit-led movement become institutionalized? Ini adalah bagian penting. Tolong dengerin saudara-saudari. Ketika Roma mengadopsi pengikut Kristus di bawah Konstantinus, gerakan yang dipimpin oleh Roh Kudus pada awalnya menjadi sebuah institusi atau agama. And Jesus, the way, was transformed into Roman religion. Dan Yesus sebagai jalan diubah menjadi agama Romawi. When the Romans started their new religion, it was not immediately called Roman Catholic. Ketika bangsa Romawi memulai agama baru mereka, agama ini tidak langsung dinamakan sebagai agama Katolik. Go and check your history and read up. It was first called the Cult of Mary. Baca itu sejarah, awal mulanya itu bukan Katolik tetapi disebut sebagai pemujaan terhadap Maria. And from there on over the centuries, then it became Roman Catholic. Dan selama berabad-abad baru namanya berubah menjadi Katolik. But even so, through the evolution from Roman Catholicism to Protestantism, the system of religion has always overshadowed the way, the truth, and the life. Bahkan melalui evolusi dari Katolik ke Protestan, sistem agama itu selalu abu-abu, selalu mengabu-abukan jalan kebenaran dan kehidupan. Upper rooms became cathedrals. Ruang doa di atas menjadi katedral. Relationship was replaced by routine. Hubungan intim digantikan menjadi rutinitas. How many of you wake up 5 o'clock in the morning and pray as a routine, but missing out the presence of God? Seberapa banyak di antara kita di sini yang setiap pagi bangun jam 5 pagi untuk berdoa, tetapi masih tidak merasakan hadirat Tuhan? How many of you pray every day for 1 hour but never hear God's voice? Seberapa banyak di antara kita di sini yang selalu berdoa 1 jam tetapi tidak pernah mendengarkan suara Tuhan? Friends, the Spirit was traded for structure. Saudara-saudari, roh telah ditukar dengan struktur. The fear of man and the quest for political power replaces the fear of God. Ketakutan akan manusia dan pencarian kekuasaan politik menggantikan rasa takut akan Tuhan. That's why 2 Timothy 3 verse 5, the Bible says, they will act religious, but they will reject the power that could make them godly.
and stay away from people like that. 2 Timotius pasal 3 ayat 5 berkata, mereka akan bersikap religius, tetapi mereka akan menolak kekuatan yang dapat membuat mereka menjadi saleh. Jauhi orang-orang seperti itu. Friends, this verse warn us of people who act religious but deny the power. Firman ini sedang memperingatkan kita, orang-orang yang agamawi menolak kekuatan. This happen when relationship is traded for religion. Hal ini terjadi ketika hubungan ditukar menjadi agama. Jesus came to tear the veil, but religion keeps sewing it back up. Yesus datang untuk merobek tabir, tetapi agama terus menjahitnya kembali. You know, Jesus came to restore access, to reconcile us back to God through a life of holiness, not to create more obstacles. Tuhan datang untuk memulihkan akses kita, mendamaikan hubungan kita kembali dengan Tuhan melalui kehidupan yang kudus, bukan untuk menciptakan lebih banyak sekali tantangan untuk datang kepada Tuhan. Today, are you following the way? Hari ini, apakah Anda sedang mengikuti jalan? If you are following the way, you will surely be set free by the truth and live an abundant life. Jika ya, malam hari ini Anda mengikuti jalan, Anda akan dimerdekakan oleh kebenaran dan menjalani hidup yang berkelimpahan. Simple things like fear, worry, anxiety, sin, and greed cannot hold you in bondages. Hal-hal sederhana seperti ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keserakahan tidak akan membuat Anda terbelenggu. They may try to come near you, but you are not powerless to reject it. Mereka mungkin akan mencoba untuk mendekat dengan Anda, tetapi Anda akan memiliki kuasa untuk menolaknya. Because when you follow that way, and the truth will set you free. Karena ketika saudara lebih memilih untuk mengikuti Yesus, maka kebenaran itu akan membebaskan Anda. So you can overcome, not through ritual, but by walking daily with Jesus. Jadi Anda bisa menang, bukan melalui ritual, tetapi dengan berjalan setiap hari bersama dengan Yesus. Let us continue point number 4, the dangerous substitutes of religion. Mari kita lihat poin nomor 4, bahayanya Yesus diganti sebagai simbol agama. Let us compare what religion promotes versus what Jesus offers. Mari kita bandingkan apa yang dipromosikan oleh agama dengan apa yang Yesus tawarkan. Listen carefully, friend. Religion teaches you to strive. Dengarkan baik-baik saudara-saudari. Agama mengajarkan Anda untuk menjadi lebih hebat. Jesus calls you to surrender. Tetapi Yesus memanggil Anda untuk berserah. Religion say you need more chairs, I need more members. Jesus say, come to me, all you who are heavy laden, and I will give you rest. Agama akan mengatakan lebih banyak kursi, lebih banyak anggota. Tetapi Yesus berkata, marilah kepadaku yang lemah lesu dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Friends, religion fits your ambition. Agama akan mengisi ambisi pribadi Anda. But Jesus invites you to lay it down. Tetapi Yesus mengundang kita untuk meletakkan semuanya. Religion pushes you towards position, titles, and recognition. Agama akan mendorong Anda untuk mengejar posisi, gelar, dan pengakuan. But go and study Philippians 2. Jesus made himself of no reputation. Tetapi pelajari Filipi 2 bahwa dikatakan Yesus mengosongkan dirinya. If you study Jesus' way, Jesus do not climb, he kneel.
Kalau kita belajar jalannya Yesus, Tuhan sendiri tidak memanjat, tetapi Tuhan berlutut. Religion fits your greed. Jesus teaches contentment. Agama membuatmu serakah, tetapi Yesus mengajarkan kepuasan di dalam hidup. Religion collects and hoards, whereas Jesus gave away everything. Agama mengumpulkan dan menimbun, tetapi Yesus mengajarkan untuk memberikan segalanya. Jesus teach his disciple, freely you have received, freely give. Tuhan telah mengajarkan kepada murid-muridnya, dengan cuma-cuma kamu telah menerima, berikanlah juga dengan cuma-cuma. And in Luke chapter 12 verse 15, the Bible says, watch out, be on guard against all kinds of greed, because life does not consist in an abundance of possessions. Dan Lukas 12 ayat 15 juga berkata, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala macam ketamakan, karena hidup tidak terdiri dari kelimpahan harta benda. Religion say, I want more, more, more. But Jesus say, he's more than enough. I am enough. Agama akan mengatakan, lebih, minta lebih lagi. Tetapi Yesus berkata, aku udah cukup. Friends, religion tells you to gain. Agama meminta Anda, menyuruh Anda untuk mencari untung. Listen to this. Jesus teaches the power of loss. Dengarkan ini baik-baik. Yesus mengajarkan kita bahwa ada kuasa dari kehilangan. You know, a lot of people upon hearing my testimony and my life story, they always like to say this, Pastor Judith, you are very strong. Seketika banyak orang yang mendengarkan kesaksian hidup saya, mereka suka berkata ini kepada saya, Pastor Judith kuat sekali ya. I always tell them, no, I am not strong at all. I am very, very weak. Saya selalu berkata kepada mereka, enggak, saya tidak kuat sama sekali. Saya sangat-sangat lemah. Do you know I'm so weak to the point I dare not to depend on myself. Saya sebegitu lemahnya sampai di titik di mana saya tidak berani mengandalkan diri saya I'm sendiri. so weak to the point that I need to hold on to him in every decision. Saya begitu lemah sampai di titik di mana aku harus memegang Yesus untuk mengambil setiap keputusan yang ada. And you know, friends, and when I am following his way, his truth set me free. Dan ketika aku memilih untuk mengikuti jalan Yesus, kebenarannya membebaskan aku. And you know what happened? Nah, saudara tahu apa yang terjadi? In my weakness, his strength is made perfect. Di dalam kelemahanku, kekuatannya disempurnakan. So friends, religion promotes accumulation. Jadi agama akan mempromosikan akumulasi. But Jesus say, whoever want to save their life will lose it. Tetapi Yesus berkata, barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. But whoever loses their life for me, he say, will find it. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Religion asks you to give until it hurts. Agama akan meminta Anda untuk memberi sampai terasa sakit. But Jesus tell you to give with a cheerful heart. Tetapi Yesus menyuruh kita untuk memberi dengan hati yang riang. Religion burdens you with pressure. Agama akan membebani Anda dengan tekanan. But as you can read 2 Corinthians chapter 9 verse 7, he say, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Tetapi 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, setiap orang harus memberi sesuai dengan kerelaan hatinya. Jangan dengan berat hati atau karena paksaan. Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Religion unites under
rules. Agama menyatukan kita di bawah aturan. Jesus divides with truth. Tetapi Yesus memisahkan dengan kebenaran. Luke chapter 12 verse 51, he said, "Do you think I came to bring peace? No, I came to bring division, where truth separates light from darkness, wheat from wheat, sheep from goats." Lukas 12 ayat 51 berkata, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai? Tidak, aku datang untuk membawa perpecahan. Kebenaran memisahkan terang dari kegelapan, gandum dari lumpur liar, domba dari kambing." And Jesus never gathered crowds for comfort or entertainment, but he calls disciples for transformation. Dan Yesus tidak mengumpulkan orang banyak untuk mendapatkan penghiburan atau kelihatan keren. Tuhan memanggil para murid untuk dirubah dan berubah. Religion increases self, but Jesus decreases self. Agama meningkatkan diri sendiri, tetapi Yesus menurunkan dirinya sendiri. Religion wants the spotlight, Agama menginginkan sorotan, but Jesus embraced humility. tetapi Yesus memegang dan memeluk kerendahan hati. Philippians chapter 2 verse 7, he say he made himself nothing. And John the Baptist also say he must decrease so that Christ can increase. Filipi 2 ayat 7 berkata, "Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan menganggap dirinya tidak ada." Dan Yohanes Pembaptis juga berkata, "Ia adalah Tuhan, harus bertambah dan aku harus berkurang." Friends, do you know religion may be very good at knowing how to build structure, especially church structure. Saudara-saudari, ya mungkin agama itu sangat pintar atau tahu bagaimana membangun struktur gereja. But it can never restore a home. Tetapi struktur ini tidak akan pernah bisa memulihkan sebuah rumah tangga. God's desire is not just to be worshipped in temples. It is to be known in homes, because God's desire is he wants fathers to be restored to their children and the children to be restored back to their fathers. Keinginan Tuhan bukan hanya untuk disembah di tempat ibadah, tetapi Tuhan juga ingin dia dikenal di dalam rumah tangga. Tuhan ingin agar para ayah dipulihkan kepada anak-anak mereka dan anak-anak dipulihkan kepada ayah mereka. Malachi chapter 4 verse 6 say, "And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers." Maleakhi 4 ayat 6 berkata, "Dan ia akan membalikkan hati bapa kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya." This is what religion can never accomplish. Inilah yang tidak pernah bisa dilakukan oleh sebuah agama. Only relationship with Jesus can bring that kind of reconciliation. Hanya hubungan dengan Yesus yang mampu membawa rekonsiliasi semacam ini. Only the way and the truth can reveal what sin has broken. Hanya jalan Yesus yang dapat membangun kembali apa yang telah dirusak oleh dosa. A worship leader once confessed, Seorang pemimpin pujian pernah mengaku, "I know how to sing very well. "Aku tahu cara bernyanyi dengan baik. I know how to raise my hands, Aku tahu cara mengangkat tanganku. but I don't feel close to God anymore." Tetapi aku nggak pernah merasa dekat dengan Tuhan sama sekali." He was performing, not connecting. Dia sedang memberikan pertunjukan, bukan sedang menyembah. He was following a script, but not the Savior. Dia sedang mengikuti sebuah naskah tetapi tidak mengikuti juru selamat. Because religion taught him how to appear holy, but not how to be whole. Karena agama telah mengajari dia bagaimana untuk terlihat suci tetapi tidak pernah mengajarkan bagaimana menjadi utuh. And in one of the counseling, he broke down and said, "I miss Jesus."
Dan di salah satu konseling dia menangis dan berkata, aku merindukan Yesus. Friends, maybe that's you too. Saudara-saudari, mungkin ini juga berlaku bagi saudara. Let us continue point number 5. The way back to life is through Jesus alone. Mari kita lihat di poin nomor 5, jalan kembali kepada kehidupan adalah melalui Yesus saja. If you are burned out on performance, Jika Anda lelah dengan pertunjukan atau pura-pura, if you are tired of rituals, jika Anda lelah dengan ritual, Jesus gave you a simple invitation. Tuhan sedang memberikan Anda sebuah undangan sederhana. Matthew chapter 11 verse 28, he said, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesuh, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. You don't need another religion. Saudara tidak membutuhkan agama lain. You need a resurrected Savior. Saudara membutuhkan juru selamat yang telah bangkit. You need Jesus. Saudara membutuhkan Yesus. Look at the story of the rich young ruler. Mari kita lihat sebuah cerita pemuda kaya. I'm sure all of us know, right? This rich young ruler came to Jesus and asked, "What must I do to inherit the eternal life?" Saudara pasti sudah pernah mendengar cerita ini di dalam Alkitab yang ia datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? And you know, friends, this man is no ordinary. Dan saudara-saudari tahu orang ini bukan orang biasa. The Bible recorded he had followed the commandment, lived a moral life, and checked every religious box. Firman Tuhan berkata bahwa ia telah mengikuti semua perintah. Ia hidup secara bermoral dan memenuhi semua syarat agama. But Jesus challenged him with something deeper. Jesus said, "Go and sell all that you have and give it to the poor, then come and follow me." Tetapi Yesus menantangnya lebih dalam lagi. Yesus berkata, juallah segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin, lalu ikutilah aku. What happened, friends? Tetapi apa yang terjadi? All of us who know the story, we know that that young ruler walked away sorrowful. Kita yang telah tahu ceritanya, kita tahu bahwa pemuda kaya itu pergi dengan sedih. Because he had great possessions that he cannot let go. Karena hartanya itu banyak, gak sanggup melepaskan hartanya. You see, he wanted eternal life but couldn't surrender his earthly one. Kita bisa lihat ia menginginkan kehidupan kekal, tetapi ia tidak mampu menyerahkan apa yang ia punya. He's good at following religion but couldn't follow the way, the truth, and the life. Dia memang bagus, ia terlihat hebat mengikuti agama, tetapi ia tidak mampu mengikuti jalan kebenaran dan hidup. And do you know many Christians are like that today? Bukankah banyak sekali orang Kristen yang seperti ini? Many Christians today do the same thing, seeking abundant life without first following the way and being governed by the truth. Banyak sekali orang Kristen saat ini melakukan hal yang sama dengan mencari kehidupan yang berkelimpahan tanpa terlebih dahulu mengikuti Yesus, mengikuti jalan dan tidak mau diatur oleh kebenaran. If you find yourself heavy laden tonight, Jika Anda mendapati diri Anda berbeban berat hari ini, perhaps you are not following Jesus. mungkin Anda tidak mengikuti Yesus, Perhaps you are following a religion. mungkin Anda mengikuti agama. If joy and peace feels distant, Jika sukacita dan damai terasa jauh, or if you feel spiritually you're empty and disconnected from God, jika Anda merasa hampa secara rohani dan terputus dari Tuhan, maybe it's time to ask this question. mungkin inilah saatnya bagi Anda untuk bertanya, Am I following Jesus or just a religion? apakah aku mengikuti Yesus atau mengikuti agama? Because the Bible clearly said, if you follow the way, the joy of the Lord will be your strength. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, jika engkau mengikuti aku,
maka sukacita Tuhan akan menjadi kekuatanmu. Why are you governed by religion and not governed by the truth of His written word? Mengapa Anda lebih mau diatur oleh agama dan tidak mau diatur oleh kebenaran firman Tuhan? Last point, number 6. Walking the way, living beyond a religion. Poin yang terakhir, berjalan di jalan, hidup melampaui agama. How do we differentiate religion from the truth? Bagaimana kita bisa membedakan agama dengan kebenaran? What do you choose today? Apa yang saudara pilih hari ini? Friends, choose transformation over tradition. Saudara-saudari, pilihlah transformasi daripada tradisi. Choose surrendering over striving. Pilihlah untuk berserah diri daripada melawan. Be governed by Christ, the living word. Never be governed by the ways of the world. Marilah kita mau diatur oleh Tuhan Kristus, firman yang hidup. Jangan pernah diatur oleh cara-cara dunia. Do you know, friends, even the content you choose to follow on social media matters. Apakah saudara-saudari tahu konten yang Anda lihat hari ini, yang Anda pilih untuk ikuti itu sangat penting. Like what Pastor Steph said, what you think about and enjoy looking at will eventually shape who you are. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Steph, apa yang Anda pikirkan dan sukai pada akhirnya akan membentuk diri Anda. I see many Christians, they like all sorts of nonsense in social media. Saya melihat banyak yang suka dengan hal-hal yang aneh di sosial media. They even follow, those people who talk about how to choose the rich husband on social media. Bahkan ada orang yang memfollow akun bagaimana untuk mendapati suami yang kaya. As a Christian, you choose to follow that kind of, Instagram and not following what God teach us. Sebagai seorang Kristen, kok bisa sih kita mengikuti konten seperti itu daripada mengikuti ajaran yang telah Tuhan ajarkan? Ask ourselves this question, am I following Jesus or just following religion? Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah saya mengikuti Yesus I wanna atau hanya mengikuti agama? I want to encourage all of us, please, I urge you, I plead with you, come back to the way. Saya ingin mengajak, saya memohon kepada saudara-saudari, tolonglah kembalilah ke jalan. You know, the early church didn't have buildings. Saudara-saudari tahu kan, gereja mula-mula tidak ada bangunan. The early church doesn't have branding or budgets, Mereka tidak ada merek atau anggaran. but they have one thing. Tetapi mereka memiliki satu hal. They had obedience. Mereka punya ketaatan. And they taught their members only one thing, Dan mereka hanya mengajari jemaat mereka hanya satu hal. to adhere to the teachings of Christ. Yaitu untuk mematuhi ajaran Kristus. They emphasize accepting the word of God as ultimate truth. Mereka menekankan mereka untuk menerima firman Tuhan sebagai kebenaran yang mutlak. And teaches all the disciples to practice the word on daily basis until they were spiritually transformed. Dan mengajarkan mereka untuk mempraktekkan firman tersebut setiap hari sampai mereka bisa diubahkan secara rohani. And you can see the fruit, all that they have is boldness. Dan sekalian bisa melihat ada buah keberanian di dalam hidup mereka. They were united by Jesus as the foundation stone of their faith and belief. Mereka dipersatukan oleh Yesus sebagai batu fondasi iman dan kepercayaan mereka. What do most churches have today? Apa yang dimiliki oleh kebanyakan gereja hari ini? A big number but weak people. Jumlah yang banyak tetapi orang-orang yang lemah. Big number but full of greed and problem. Jumlah orang yang banyak tetapi dipenuhi dengan keserakahan dan masalah. Friends,
those early church, they were not separated by denominational differences. Gereja mula-mula tidak pernah dipisahkan oleh perbedaan denominasi. And they were not hindered by the theology of man. Dan mereka tidak dihalangi oleh teologi manusia. Acts chapter 17 verse 28. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. In him we live and move and have our being. Di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan memiliki keberadaan kita. Only in him, Hanya di dalam Tuhan. not in church, not in denomination, not even in your religion. Tidak ada di dalam gereja, bukan juga di dalam sebuah agama dan juga denominasi. A woman once testified. Seorang wanita pernah bersaksi. He said, I went to church for 20 years Aku pergi ke gereja udah 20 tahun. and I sat down in the same row. Dan aku duduk di barisan yang sama. For 20 years I sang the same songs, Selama 20 tahun aku menyanyikan lagu-lagu yang sama. but nothing changes. Tapi nggak ada yang berubah. I still feel very empty. Aku masih merasakan kekosongan. I still feel no joy. Aku nggak ada sukacita. I still feel Jesus is very distant Saya masih merasa Yesus itu jauh sekali. and I cannot even hear his voice. Dan aku bahkan tidak bisa mendengarkan suaranya. Until one day Sampai suatu hari I met Jesus. aku bertemu dengan Yesus. Not in a service, Bukan di ibadah, but in my kitchen. tetapi di dapurku. When I seriously say, I want you Jesus, nothing else. Ketika aku dengan serius berkata, Yesus, aku menginginkan Engkau, bukan yang lain. When I seriously say, have your way in me, Lord, I'm enough of playing religion. Ketika aku dengan secara serius berkata, aku mau di dalam jalan-Mu Tuhan, aku sudah cukup dengan agama. She says she cried and she repented, and for the first time she felt new. Dia berkata, untuk pertama kalinya dia menangis dan dia merasakan ada hubungan. Dia merasa baru. Friends, that's the difference between a religion and a relationship. Saudara-saudari, itulah perbedaan antara agama dan hubungan. One informs the mind, the other transforms the soul. Yang satu menginformasikan pikiran, tetapi yang satu memulihkan dan mengubah jiwa. RGM is the church, is the place that transforms souls and restore lives. RGM adalah tempat yang mengubah jiwa dan memulihkan kehidupan. We do not follow traditions. Kita tidak mengikuti tradisi. We do not follow culture, Kita tidak mengikuti budaya nor the way of this world, dan juga jalan dunia. nor the system of religion. Dan juga bukan sebuah sistem agama. In closing, let me ask you this question. Izinkan saya untuk bertanya hal ini kepada saudara-saudari. Who are you following today? Siapa yang Anda ikuti hari ini? Have you been stuck in religion but missing the relationship? Apakah Anda terjebak di dalam agama tetapi merindukan sebuah hubungan? Or are you chasing a system but not the Savior? Apakah Anda mengejar sistem tetapi bukan juru selamat? Or have you traded the king, Melech, for something you made? Apakah Anda telah menukar Raja Melek dengan sesuatu buatan manusia? For something man made. Menukarkan dengan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Repent, Bertobatlah, for the kingdom of God is now. karena kerajaan Tuhan adalah sekarang. Let us all commit to come back. Mari kita semua membuat komitmen untuk kembali. Back to the way, Kembali ke jalan, back to the truth, kembali ke kebenaran, and back to the life. dan kembali ke kehidupan. Let us pray. Mari kita berdoa.
Can I invite you to close your eyes and bow your head? Saya mau mengundang kita semua untuk menutup mata kita dan menundukkan kepala kita. Yes, this is the time between you and God. Ya, ini adalah waktu antara saudara dengan Yesus. If you hear this message today Jika saudara mendengar pesan hari ini and you say, I'm sorry God, dan saudara berkata, aku minta maaf Tuhan, I want to come back. aku mau kembali. I want to come back to your way, your truth, and your life. Aku mau kembali kepada jalanmu, kebenaranmu dan hidupmu. I just want to invite you to just place your hand where your heart is, Saya mau saudara meletakkan tangan saudara ke hati saudara. and I'll pray for you. Dan aku akan mendoakan saudara. Yes, Lord. Ya Tuhan, Take a look at all the hands of your children who have placed in their heart. lihatlah tangan anak-anakmu yang telah meletakkan tangan mereka di hati mereka. This is our commitment, Lord. Ini adalah komitmen kita Tuhan. We want to come back. Kami mau kembali. Jesus, I don't want religion anymore. Tuhan, aku tidak mau agama. I want you. Aku mau Engkau. I want that personal, close relationship and intimacy with you. Aku menginginkan hubungan yang intim dan begitu dekat dengan Engkau. That I can hear you. Sehingga aku bisa mendengarkan Engkau. I want you to be my melek, Aku ingin Engkau menjadi melek raja, my ruler and my shepherd. penguasa dan gembalaku. I want you. I want the way, the truth, and the life. Aku mau Engkau Tuhan. Aku mau jalan kebenaran dan hidup. And I lay down my ritual. Dan aku meletakkan ritualku. I lay down my system, my striving. Aku meletakkan sistemku dan perjuanganku. I surrender. Aku berserah. So lead me, Jadi pimpinlah aku. guide me, Bimbinglah aku. so that I can walk with you. Sehingga aku mampu berjalan bersamamu. Yes, Lord. Father, I pray for healing to be upon your people Iya tonight. Tuhan, aku mendoakan agar kesembuhanmu ada di atas umat-umatmu hari ini. Let there be transformation of mind and heart and soul tonight. Biarlah akan ada transformasi dalam pikiran, hati, dan jiwa mereka. Let there be healing and restoration. Biarkan adalah kesembuhan dan pemulihan. And every depression and unhappiness must leave in Jesus' name. Dan biarlah semua depresi dan ketidakbahagiaan akan diangkat di dalam nama But Yesus. you will give us a new courage in you. Engkau akan mengisi kekuatan yang baru di dalammu. And we will walk with you Dan kami mau berjalan bersamamu. from now Mulai saat ini till forevermore. sampai selama-lamanya. We thank you. We glorify your name. Kami bersyukur, kami memuliakan namamu. And in Jesus' name all God's people Dan di say, dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, kita katakan Amen. Amen. Amen.